Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ita Priyati Tahis, NIM F202001040, kelas A1 Farmasi, Universitas Mandala Waluya Kendari. Materi yang akan saya bawakan kali ini adalah anatomi fisiologi hidung, lidah, dan kulit. Perlu kita ketahui anatomi dan fisiologi itu apa? Anatomi adalah ilmu yang mempelajari struktur tubuh dan hubungan di antara mereka. Sedangkan fisiologi adalah ilmu yang mempelajari fungsi tubuh dan bagaimana tubuh bekerja. Sebelum kita masuk ke anatomi fisiologi hidung, seperti yang kita ketahui, hidung adalah bagian yang paling menonjol di wajah yang berfungsi menghirup udara pernapasan, menyaring udara, menghangatkan udara pernapasan, juga berperan dalam resonansi suara. Baik, bisa dilihat di samping gambar hidung, anatomi hidung. 1. Bagian hidung dalam terdiri atas struktur yang membentang dari nares anterior hingga coana di posterior yang memisahkan rongga hidung dan nasofaring. 2. Septum nasi membagi tengah bagian hidung dalam menjadi kafum nasi kanan dan kiri. Setiap kafum nasi mempunyai 4 buah dinding, yaitu dinding medial lateral, inferior, dan superior. Yang ketiga, bagian inferior kafum nasi berbatasan dengan kafum oris dipisahkan oleh platum durum ke arah posterior berhubungan dengan nasofaring melalui coana. Di sebelah lateral dan depan dibatasi oleh nasus externus. Pada anatomi hidung, pada umumnya yang kita ketahui, bagian-bagian dalam hidung itu ada 3, yaitu yang pertama, dasar hidung. Dasar hidung ini dibentuk oleh processus palatina os maxilla dan processus horizontal os platum. Atap hidung terdiri dari cartilago lateralis superior dan inferior, dan tulang-tulang os nasale, os frontale lamina ceribosa, os ethmoidale, dan corpus os sphenoidale. Kemudian, dinding medial rongga hidung adalah septum nasi. Septum nasi terdiri atas cartilago septinasi, lamina perpendicularis, os ethmoidale, dan os vomer. Sedangkan di daerah apex nasi, septum nasi disempurnakan oleh kulit, jaringan subkulitis, dan cartilago alaris major. Bagian terpenting pada dinding lateral adalah 4 buah konka. Konka terbesar dan letaknya paling bawah ialah konka inferior. Kemudian konka yang paling kecil adalah konka media, konka superior, dan yang paling kecil adalah konka suprema. Konka suprema biasanya akan mengalami rudimeter. 15 di antara konka-konka dan dinding lateral hidung terdapat rongga sempit yang dinamakan dengan meatus. Terdapat 3 meatus, yaitu meatus inferior, media, dan superior. Meatus superior atau fissura ethmoid itu merupakan suatu celah yang sempit di antara septum dan massa lateral os ethmoid di atas konka media. 3. Septum hidung. Septum membagi kafum nasi menjadi ruang kanan dan kiri. Pada bagian depan septum terdapat anastomosis dari cabang-cabang sphena palatina, ethmoid anterior, labialis superior, dan palatina mayor yang disebut plexus Kiesalbach. Selanjutnya masuk di bagian vaskularisasi hidung. Bagian depan dan atas rongga hidung mendapat persarafan sensoris dari ethmoidalis anterior yang merupakan cabang dari nasolaris yang berasal dari ophthalmicus. Rongga hidung lainnya sebagian besar mendapat persarafan sensoris dari maxilla melalui ganglion sphenopalatinium. Ganglion sphenopalatinium selain memberikan persarafan sensoris juga memberikan persarafan vasomotor atau otonom untuk mokula hidung. Ganglion ini menerima serabut-serabut sensoris dari maksila serabut parasimplatis dari petrosus superficialis mayor dan serabut-serabut
simpatis dari petrosus profundus. Ganglion sphenopalatinium terletak di belakang dan sedikit di atas ujung posterior concha media. Kemudian fisiologi hidung. Berdasarkan teori struktural dan teori evolusioner dan teori fungsional, maka fungsi fisiologi hidung dan sinus paranasal adalah yang pertama itu fungsi respirasi untuk mengatur kondisi udara, menyaring udara, humidifikasi, penyeimbang dalam pertukaran tekanan dan mekanisme imunologik. Kedua, fungsi penghidu. Karena terdapatnya mukosa olfaktorius atau bisa disebut dengan penciuman dan reservoir untuk menampung stimulus penghidu. Yang ketiga itu fungsi fonetik yang berguna untuk resonasi suara, membantu proses berbicara dan mencegah hambatan suara sendiri melalui konduksi tulang. Yang keempat itu fungsi statistik dan mekanik untuk meringankan beban kepala, proteksi terhadap trauma dan pelindung panas. Yang kelima itu refleks nasal. Kemudian kita masuk ke bagian hidung. Bisa dilihat gambarnya di samping. 1. Frontal sinus. Sinus frontal ini adalah sinus sepasang yang terletak di dahi kanan dan kiri. Sinus sphenoid yang terletak di belakang rongga hidung. 2. Nasal cahya. Pada manusia, cahaya membagi saluran nafas hidung menjadi 4 saluran udara seperti alur dan bertanggung jawab untuk memaksa udara yang dihirup mengalir dalam pola teratur dan stabil di sekitar area permukaan mukosa hidung seluas mungkin. 3. Sinus sphenoid. Di belakang hidung di bawah otak, layaknya sidik jari, sinus pada setiap orang berbeda. Beberapa orang bahkan ada yang tidak memiliki sinus frontal atau hanya satu. Keempat, nasopharynx atau bisa disebut nasofaring. Nasofaring merupakan salah satu bagian pada tenggorokan, bagian atas dan terletak di belakang hidung dan di balik langit-langit rongga mulut. Kondisi ini dapat menimbulkan gejala berupa benjolan pada tenggorokan, penglihatan kabur, hingga kesulitan membuka mulut. Yang kelima, internal naris. Salah satu fungsinya yaitu untuk mencegah atau menangkal virus, bakteri, dan debu yang masuk. Yang keenam, inferior nasal cahya. Coha nasal cahya atau turbinasi inferior adalah salah satu dari 3 konka hidung berpasangan di hidung. Yang ketujuh, external naris. External naris atau bisa disebut lubang hidung luar. Yang kedelapan, middle nasal cahya. Middle nasal cahya atau bisa disebut cahya hidung tengah. Baik. Alat penciuman terdapat pada rongga hidung dari ujung saraf otak, nervus olfactorius, dan timbul pada bagian atas lendir hidung. Nervus olfactori dilapisi oleh sel-sel yang khususnya yang mengeluarkan fibril yang sangat halus terbaling dengan serabut dari olfactorius yang merupakan otak kecil saraf. Olfactorius terletak lempeng etmodalis. Kemudian masuk ke fungsi hidung.
Yang pertama itu sebagai alat respirasi, yang kedua sebagai penghidup, yang ketiga sebagai fungsi fenotik, yang keempat sebagai fungsi resonansi. Selanjutnya masuk ke anatomi fisiologi lidah. Anatomi lidah. Perlu kita ketahui lidah adalah kumpulan otot rangka pada bagian lantai mulut yang dapat membantu pencernaan makanan dan menggoyah dan menelan. Lidah dikenal sebagai indera pengecap yang banyak memiliki struktur tunas pengecap. Lidah juga turut membantu dalam tindakan bicara, juga membantu membolak-balik makanan dan mulut. Lidah secara anatomi terbagi atas 3 bagian, yaitu apex linguae atau bisa disebut dengan ujung lidah, corpus linguae, badan lidah, radix linguae, akar lidah. Lidah memiliki 4 papila, yakni 1. Papila foliate berbentuk seperti tonjolan daun. Yang kedua, papila fungiformis berbentuk seperti jamur. Yang ketiga, papila circumvallata berbentuk bulat tersusun seperti huruf V di belakang lidah. Yang keempat itu papila filiformis berbentuk seperti benang halus dan berada di dorsum linguae. Susunan otot yang ada pada lidah terdapat menjadi 2, yaitu 1. Otot intrinsik dan otot ekstrinsik. Baik, kita masuk ke fisiologi lidah. 1. Lidah adalah organ pengecap. Pada lidah terdapat reseptor untuk rasa. Reseptor ini peka terhadap stimulus dari zat-zat kimia sehingga disebut kemoreseptor. Yang kedua, pengecap merupakan fungsi utama dari taste, tetapi indera pengecap pun sangat berperan dalam persepsi pengecapan, memungkinkan kita merasakan tekstur makanan lembut. Yang ketiga, sensasi pengecapan terjadi karena rangsangan terhadap berbagai reseptor pengecapan. Ada sekitarnya 13 reseptor kimia yang ada pada sel-sel pengecapan, yaitu 2 reseptor natrium, 2 reseptor kalium, 1 reseptor karelida, 1 reseptor adenosine, 1 reseptor inosin, dan 1 reseptor, sehingga menjadi 13 reseptor. Baik, kita masuk ke anatomi dan fisiologi kulit. Yang pertama itu anatomi kulit. Kulit adalah barrier protektif yang memiliki fungsi vital seperti perlindungan terhadap kondisi luar lingkungan, baik dari pengaruh fisik maupun pengaruh kimia, serta mencegah kehilangan air dari tubuh dan berperan sebagai termoregulasi. Selanjutnya, kulit bersifat lentur dan elastis yang menutupi seluruh permukaan tubuh dan merupakan 15% dari total berat badan orang dewasa. Yang kemudian, fungsi proteksi kulit adalah melindungi tubuh dari kehilangan cairan, elektrolit, trauma mekanik, dan radiasi ultraviolet. Sebagai barrier dan invasi, mikroorganisme patogen merespon merangsang sentuhan rasa sakit dan panas karena terdapat banyak ujung saraf, serta menyimpan nutrisi dan air yang dapat digunakan apabila terjadi penurunan volume darah dan tempat terjadinya metabolisme vitamin D. Kulit terdiri dari 2 lapisan yang berbeda. Lapisan luar adalah epidermis dan merupakan lapisan epitel, dan lapisan dalam yaitu dermis yang merupakan suatu lapisan jaringan ikat. Kemampuan reseptor itu ada rasa asam, rasa manis, rasa pahit, rasa asin, dan umami. Masuk ke fisiologi kulit. Yang pertama itu epidermis, merupakan lapisan terluar kulit yang terdiri dari epitel berlapis, bertanduk, mengandung sel
Malonosid, Langerhans, dan Merkel. Kedua, tebal epidermis. Berbeda-beda pada berbagai tempat di tubuh. Paling tebal terdapat pada telapak tangan dan kaki. Ketebalan epidermis hanya sekitar 5% dari seluruh ketebalan kulit. Yang ketiga itu epidermis terdiri atas 5 lapisan, dari lapisan yang paling atas sampai yang paling dalam, yaitu stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum basale atau stratum germinatum. Gambarnya bisa dilihat di samping. Bisa dilihat di gambarnya di samping. Dermis memiliki 2 lapisan, yaitu satu lapisan papilari. Daerah papilari ini terdiri dari jaringan ikat longgar areolar. Yang kedua, lapisan retikular. Wilayah retikular terletak di bawah wilayah papilar dan biasanya lebih tebal. Hal ini terdiri dari jaringan ikat padat tidak teratur dan menerima namanya dari kontraksi padat kolagen, elastis, dan serat retikuler yang menenun sepanjang itu. Dermis tersusun oleh sel-sel dalam berbagai bentuk dan keadaan. Dermis terutama terdiri dari serabut kolagen elastin. Dalam dermis terdapat folikel rambut, papila rambut, kelenjar keringat saluran keringat, kelenjar sebasea, otot penegak rambut, ujung pembuluh darah, dan ujung saraf, dan bagaimana serabut lemak yang terdapat pada lapisan lemak bawah kulit. Baiklah, itulah hasil presentasi dari saya dengan judul materi anatomi fisiologi hidung, lidah, dan kulit. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.